Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Indin dan rekan-rekan semua. Perkenankan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Eka Sumandari Jaya, kemudian saya, Igusti Agung Ayu Maswari Dewi, dan rekan saya, Yunarsi. Hari ini kami akan mempresentasikan chapter 3 dengan judul Ethical Philosophy, Organization Studies, and Good Suspicious. Jadi dalam presentasi kami hari ini akan membahas 3 topik utama. Yang pertama adalah etika sebagai sesuatu yang bertentangan dengan organisasi. Yang kedua, etika sebagai sesuatu yang bertentangan dengan otonomi individu. Dan yang ketiga, etika sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan itu sendiri. Filosofi etika dan organisasi. Edward Robles mengangkat sikap ambivalent, yaitu perasaan yang bertentangan dengan suatu hal. Para akademisi studi organisasi terhadap etika. Menurut Robles, etika sering dipandang dengan kecurigaan dalam studi organisasi karena dianggap terlalu subjektif, relatif, atau lemah dibandingkan dengan politik atau epistemologi. Contoh sikap skeptis ini dapat dilihat dalam tanggapan akademisi seperti Thomson, Smith, dan Ackroyd tahun 2000 terhadap upaya Parker dalam menghubungkan etika dengan teori proses kerja berbasis Marxisme dan poststrukturalisme di Inggris. Mereka berpendapat bahwa ontologi dan epistemologi lebih penting dalam membentuk pemahaman organisasi dibandingkan dengan etika, yang hanya menghasilkan perdebatan subjektif tentang preferensi nilai pribadi masing-masing individu. Kembalinya etika dalam studi organisasi. Meskipun etika sudah kembali menjadi bagian dari diskusi dalam organisasi, pendekatan yang digunakan tetap bersifat kritik. Para akademisi tidak sekedar membahas bagaimana etika bisa diterapkan dalam organisasi, tapi lebih pada bagaimana etika ini sering dimanipulasi oleh organisasi untuk kepentingan tertentu. Contoh dari penerapan ini, banyak perusahaan yang memiliki kode etik. Tapi apakah kode etik itu benar-benar diterapkan atau hanya digunakan sebagai citra positif di mata publik? Jadi, kembalinya etika dalam studi organisasi bukan berarti etika diterima begitu saja, tapi lebih kepada upaya untuk memahami bagaimana etika digunakan, disalahgunakan, atau bahkan diabaikan dalam lingkungan organisasi. Etika dianggap bertentangan dengan organisasi. Organisasi mengutamakan rasionalitas instrumental, bukan moralitas. Max Weber menggambarkan bagaimana birokrasi modern beroperasi dengan aturan yang sangat rasional dan prosedural, yang seringkali menggantikan nilai-nilai etika individu. Contoh dari hal ini, dalam perusahaan yang besar, keputusan untuk mem-PHK ribuan karyawan mungkin dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi, meskipun secara moral dapat dianggap tidak etis. Yang kedua, organisasi mengurangi otonomi etis individu. Birokrasi menggantikan moralitas individu dengan aturan dan sistem formal, sehingga pekerja hanya menjadi bagian dari mesin organisasi tanpa memiliki kebebasan untuk bertindak berdasarkan moralitas pribadi. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam organisasi seringkali bersifat impersonal dan tidak mempertimbangkan aspek moral yang lebih luas. Yang ketiga, organisasi menciptakan etika yang bersifat formalistik dan tidak substansial. Sigmund dan Bauman menunjukkan bahwa organisasi modern seringkali menciptakan sistem yang memungkinkan individu bertindak tidak etis tanpa merasa bersalah, karena mereka hanya menjalankan prosedur. Kode etik sering hanya menjadi formalitas tanpa memiliki dampak nyata terhadap bagaimana organisasi beroperasi. Perusahaan multinasional yang memiliki kebijakan etika tentang hak asasi manusia
tetapi tetap memperkerjakan pekerja dengan upah murah di negara yang berkembang. Kasus ini merupakan sudah sering terjadi di mana mempekerjakan manusia yang di bawah umur menjadi isu yang patut untuk diperbincangkan. Etika dianggap bertentangan dengan organisasi. Organisasi bisa menjadi sarana kejahatan struktural. Beberapa filsuf dan pemikir menyoroti bagaimana organisasi sebagai alat yang memfasilitasi kejahatan atau tindakan yang tidak etis dalam skala besar. Contohnya, banyak perusahaan besar yang menggunakan pemasok yang secara tidak langsung menggunakan pekerja anak. Jadi dalam beberapa pabrik besar itu ada perusahaan yang menggunakan anak di bawah umur untuk mereka pekerjakan. Yang kelima, organisasi mendorong konformitas bukan pertimbangan etis. Dalam banyak organisasi, individu didorong untuk mengikuti norma dan budaya perusahaan, bukan untuk bertindak berdasarkan moral pribadi mereka. Karyawan seringkali menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, bahkan jika budaya tersebut mengandung unsur yang tidak etis. Apakah solusi dari permasalahan ini? Yaitu pertama, bisa meningkatkan kesadaran etis di dalam organisasi. Jadi tidak hanya dengan menerapkan kode etik, tapi dengan membangun budaya kerja yang lebih reflektif secara moral. Yang kedua, memastikan bahwa keputusan organisasi mempertimbangkan aspek moral, bukan hanya keuntungan ekonomi. Dan memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat moral mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi The Ethical as Order to Autonomy atau etika sebagai sesuatu yang berbeda dari otonomi. Pendekatan ini berakar pada pemikiran Emmanuel Levinas yang menolak gagasan Kantian bahwa etika berasal dari otonomi individu yang bertindak berdasarkan prinsip rasional universal. Sebaliknya, Levinas menekankan etika sebagai tanggung jawab tak terbatas terhadap yang lain yang muncul dari hubungan langsung dan pengalaman sensorik terhadap orang lain. Jadi pendekatan ini membedakan dirinya dari pemikiran tradisional dengan beberapa poin, yakni etika tidak dimulai dari rasional individu, tetapi dari kesadaran akan keberadaan orang lain yang berbeda dan terpisah dari kita. Kemudian tanggung jawab etis bersifat tidak terbatas karena kita tidak bisa mereduksi etika ke dalam hukum, aturan, atau kode etik organisasi. Kemudian etika sebagai pengalaman sensorik bukan hasil dari kalkulasi logis, tetapi muncul dari hubungan langsung dengan orang lain, seperti melalui tatapan atau ekspresi wajah mereka. Namun, seperti yang kita lihat, hal ini sering mendapat kritik, terutama kritik terhadap etika berbasis aturan yang sering digunakan dalam organisasi untuk mengatur moralitas dengan cara yang rigid dan terbatas. Pada artikel ini telah menuliskan beberapa kasus nyata yang mencerminkan konsep etika sebagai sesuatu yang berbeda dari otonomi individu. Yang pertama ada kasus dari Facebook oleh Frances Haugen di tahun 2021. Jadi Frances Haugen ini adalah seorang mantan karyawan Facebook yang membocorkan ribuan dokumen internal yang menunjukkan bahwa perusahaan secara sadar memprioritaskan keuntungan dibandingkan kesejahteraan pengguna, terutama pada remaja. Jika dianalisis dengan konsep etika Levinasian, Haugen ini tidak bertindak berdasarkan perhitungan rasional otonom, tetapi karena kesadaran etis terhadap dampak buruk platform terhadap masyarakat. Sehingga keputusan untuk membocorkan informasi itu tidak bisa direduksi ke dalam aturan organisasi, tetapi muncul dari rasa tanggung jawab personal terhadap order atau pengguna yang dirugikan. Dalam kasus ini, Haugen merasakan tanggung jawab etis langsung terhadap para korban tanpa mempertimbangkan kepentingan dirinya sendiri atau batasan hukum yang mengatur kerahasiaan perusahaan. Kemudian untuk
kasus pengungkapan pengawasan massal oleh NSA di tahun 2013. Jadi, Snowden adalah seorang kontraktor di National Security Agency (NSA) yang membocorkan informasi tentang program pengawasan global yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengancam privasi masyarakat luas. Nah, jika dianalisis dengan konsep etika Levinasian, Snowden ini bertindak bukan karena kepatuhan terhadap hukum atau aturan, tapi karena kesadaran akan dampak pengawasan ini terhadap hak asasi manusia, sehingga dia tidak bertindak demi otonomi dirinya sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab tanpa batas terhadap orang lain. Nah, sehingga etika dalam perspektif Levinasian ini melihat bahwa keputusan Snowden ini mencerminkan bagaimana etika muncul dari pengalaman langsung terhadap ketidakadilan, bukan dari perhitungan rasional. Lalu ada kasus skandal di Dieselgate Volkswagen di tahun 2015. Jadi Volkswagen ini atau VW dia ketahuan memasang perangkat lunak pada mobil diesel mereka untuk menipu uji emisi, sehingga nantinya mobil tampak lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya. Nah, jika kasus ini dianalisis dengan konsep etika Levinasian, jadi para eksekutif VW ini menggunakan rasional instrumental, tetapi gagal melihat tanggung jawab etis langsung terhadap lingkungan dan pelanggan. Nah, jika pendekatan etika Levinasian diterapkan dalam kasus ini, PW seharusnya tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga harusnya mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari keputusan PW ini, menunjukkan bagaimana etika dapat hilang ketika organisasi hanya berfokus pada rasionalitas bisnis tanpa mempertimbangkan dampak mereka terhadap yang lain. Kemudian ada kasus pengabaian hak buruh di pabrik Apple, yaitu Foxconn. Jadi pabrik pemasok Apple ini, Foxconn ini mengalami banyak kasus pekerja yang bunuh diri akibat kondisi kerja yang buruk, tekanan tinggi, dan eksploitasi yang berlebihan. Dan jika dianalisis dengan konsep etika Levinasian, jadi perusahaan ini beroperasi berdasarkan rasionalitas bisnis ya, tapi perusahaan ini gagal melihat buruh sebagai individu yang memiliki hak dan martabat. Sehingga Levinas berargumen bahwa etika sejati dalam kasus ini bukan hanya sekedar menaati hukum ketenagakerjaan, tetapi memahami penderitaan manusia yang dialami para pekerja dan mengambil tanggung jawab terhadap mereka. Sehingga kita bisa melihat konsekuensi dari kasus ini. Itu kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Levinasian dapat membantu mengkritik sistem bisnis yang memandang pekerja sebagai objek produksi daripada manusia yang memiliki hak asasi. Kemudian implikasi dalam dunia bisnis dan organisasi dari berbagai kasus di atas, kita juga bisa melihat bahwa pendekatan etika Levinasian ini menawarkan kritik mendalam terhadap cara organisasi dan bisnis modern memandang etika. Hingga bisa ditarik kesimpulan bahwa konsep the ethical as order to autonomy dari Levinas ini menawarkan perspektif yang sangat relevan dalam memahami dilema etis dalam dunia organisasi modern. Sehingga dari pendekatannya mengajarkan kita bahwa etika bukan tentang otonomi individu atau rasionalitas organisasi, tetapi tentang kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Jadi tanggung jawab etis ini bersifat tidak terbatas dan tidak dapat direduksi menjadi peraturan atau kode etik yang kaku. Sehingga keputusan bisnis harus didasarkan pada kesadaran akan dampaknya terhadap yang lain, bukan hanya kesadaran kepatuhan terhadap hukum. Dari kasus Facebook Snowden, Volkswagen, hingga eksploitasi buruh Foxconn tadi, kita bisa melihat bahwa banyaknya organisasi
gagal dalam memahami etika. Oleh karena itu, untuk penerapan pendekatan Levinasian ini dalam etika bisnis dan organisasi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab secara sosial. Saya akan melanjutkan presentasi terkait the ethical as other to the good. Jadi ini dibagi menjadi 3. Etika yang pertama, etika bukan hanya nilai moral, tetapi juga mekanisme kekuasaan yang membentuk posisi subjek dalam masyarakat. Jadi etika itu tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral untuk membedakan benar atau salah, tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk mengatur, mengontrol, dan membentuk individu dalam struktur sosial. Kemudian yang kedua, konsep tentang yang baik tidak berasal dari otoritas transenden, tetapi merupakan konstruksi sosial yang mengatur kewajiban, hak, dan identitas individu. Berikutnya terkait berbagai tradisi kritis seperti Marxisme, psikoanalisis, feminisme, kemudian pasca kolonialisme dan pasca strukturalisme, membongkar bagaimana etika digunakan untuk mempertahankan hierarki sosial. Jadi Marxisme di sini tuh etika digunakan untuk mempertahankan kelas sosial di mana moralitas kapitalis membenarkan eksploitasi buruh. Kemudian untuk psikoanalisis, etika membentuk kontrol atas keinginan dan perilaku individu, seringkali menginternalisasi norma yang menguntungkan sistem yang ada. Terkait feminisme, etika tradisional sering digunakan untuk meneguhkan dominasi patriarki dengan menetapkan peran perempuan sebagai inferior. Kemudian, pasca kolonialisme merupakan norma etika dalam sejarah membenarkan dominasi kolonial dengan menggambarkan budaya penjajah sebagai lebih bermoral dibandingkan dengan yang terjajah. Kemudian pasca strukturalisme, etika dikaji sebagai konstruksi sosial yang tidak tetap yang diciptakan oleh wacana untuk mempertahankan kekuasaan tertentu. Nah, berbagai teori kritis mengungkap bagaimana norma etika yang dianggap universal sebenarnya berfungsi untuk mempertahankan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua terkait kritik dari Foucault. Jadi di sini dibagi atas 5. Yang pertama terkait etika sebagai mekanisme kekuasaan dan disiplin. Biasanya etika dalam organisasi sering digunakan untuk mengatur perilaku individu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun, organisasi tidak sekedar menetapkan aturan, tetapi juga membentuk cara individu berpikir dan bertindak sehingga membatasi kebebasan mereka. Kemudian yang kedua terkait subjektivitas dan pengendalian diri. Jadi di sini Foucault mengatakan bahwa individu dalam organisasi seringkali menginternalisasi aturan etika dan mulai mengawasi diri mereka sendiri atau self-discipline. Dengan kata lain, mereka tidak perlu dikontrol secara langsung karena mereka telah menerima standar organisasi sebagai norma-norma yang harus diikuti. Berikutnya yang ketiga, normalisasi dan standarisasi etika. Jadi biasanya organisasi mendefinisikan apa yang dianggap baik atau etis, seringkali dalam cara yang menguntungkan kepentingan manajerial. Standar ini menekan keberagaman nilai etis individu dan menggantinya dengan satu sistem moral yang homogen. Kemudian yang keempat, etika sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam organisasi, etika sering dijadikan pembenaran untuk hierarki kekuasaan dan praktik manajerial tertentu. Contohnya, kebijakan organisasi yang tampak etis bisa digunakan untuk mengontrol dan menekan individu dengan dalih kepentingan bersama. Dan yang kelima, etika yang hanya berfokus pada kesalahan. Di sini Foucault melihat dalam studi organisasi, etika sering digunakan untuk
mencari kesalahan dan menyelidiki pelanggaran, bukan untuk membangun nilai positif dalam organisasi. Sehingga hal ini menciptakan budaya organisasi yang lebih menekankan pengawasan dan hukuman dibandingkan apresiasi terhadap praktik etis yang produktif. Pengaruh Nietzsche terhadap Foucault. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Jadi ada yang pertama genealogi sebagai metode kritik. Di sini Foucault mengadopsi metodenya Nietzsche, genealogi dari Nietzsche yang berfokus pada bagaimana gagasan dan institusi berkembang secara historis, bukan secara linear, tetapi melalui perubahan kekuasaan dan konflik. Seperti dalam Genealogy of Moral di tahun 1887, Nietzsche menunjukkan bahwa moralitas bukan sesuatu yang tetap atau universal, tetapi hasil dari pertarungan kepentingan dan dominasi historis. Nah, Foucault menerapkan metode ini untuk menganalisis sejarah, kriminalitas, seksualitas, dan kekuasaan. Seperti dalam disiplin and Punish and History of Sexuality. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kritik terhadap subjek dan kebenaran. Di sini, Nietzsche menolak gagasan bahwa manusia memiliki identitas tetap atau subjek yang stabil. Nah, Foucault mengembangkan gagasan tersebut dengan menunjukkan bahwa subjektivitas dibentuk oleh wacana dan kekuasaan, bukan oleh esensi diri yang tetap. Kebenaran bagi Nietzsche adalah buatan hasil dari konstruksi sosial dan bahasa, yang juga menjadi dasar bagi analisis Foucault tentang bagaimana kebenaran diproduksi dalam masyarakat. Yang ketiga, moralitas sebagai bentuk kekuasaan. Di sini Nietzsche membedakan moralitas budak atau slave morality dan moralitas tuan, master morality, di mana moralitas budak atau slave morality muncul dari kelompok yang tertindas dan menekan hasrat alami manusia. Kemudian Foucault mengembangkan kritik ini dengan menunjukkan bagaimana institusi sosial menggunakan etika dan norma moral sebagai alat kontrol seperti di sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya terkait kekuasaan yang bukan hanya represif tapi produktif. Nah, di sini Nietzsche melihat bahwa kekuasaan tidak hanya menekan tetapi juga menciptakan nilai-nilai dan identitas. Foucault mengadopsi konsep ini dan mengembangkan teori bahwa kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan dan normalisasi, bukan sekedar melalui paksaan fisik. Dan yang terakhir, dekonstruksi nilai-nilai universal. Di sini Nietzsche menentang nilai-nilai universal seperti moralitas Kristen, rasionalitas, dan konsep kebenaran objektif. Nah, Foucault melanjutkan kritik ini dengan meliti bagaimana kategori seperti normal dan abnormal atau tidak normal diciptakan oleh institusi sosial. Seperti sekolah menetapkan standar normal dalam pendidikan seperti kecerdasan, disiplin, serta mencap individu yang tidak memenuhi standar ini sebagai abnormal atau tidak normal. Dari artikel ini menghasilkan discussion. Yang pertama, studi organisasi telah lama menggunakan konsep etika dalam filsafat. Tapi baru belakangan ini etika kemudian dikaitkan secara eksplisit dalam penelitian. Kemudian yang kedua, studi organisasi lebih fokus pada kritik daripada memahami aspek positifnya. Kehilangan bahasa untuk membicarakan kebaikan dan nilai etis secara mendalam. Dan yang ketiga, perlu landasan filosofis yang lebih kuat. Harus menggali lebih dalam tradisi etika kontemporer, etika klasik. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman dan penelitian dalam studi organisasi. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, studi organisasi perlu lebih mendalami filsafat etika untuk memahami dinamika etis dalam organisasi dan mengubah pendekatan dari kritik kecurigaan menjadi keterlibatan produktif. Kemudian yang kedua,
studi organisasi perlu menelaah ulang etika liberal dan neoliberal untuk mengkritisi komodifikasi tenaga kerja, serta menantang asumsi kebebasan individu dalam legitimasi manajerial. Dan yang ketiga, studi organisasi perlu lebih mempertimbangkan filsafat Kant karena pemikirannya dapat menjembatani tradisi kritis Eropa dan analitik Amerika. Dari hasil artikel ini, penelitian selanjutnya yang disarankan yaitu studi organisasi perlu menggali etika filosofis lebih dalam agar tidak hanya menyoroti aspek negatif, tetapi juga memahami dan menghargai kebaikan. Nah, dalam organisasi studi organisasi seharusnya tidak hanya berfokus pada kritik terhadap kekuasaan, penyimpangan moral, atau ketidakadilan dalam organisasi, tapi juga mengeksplorasi bagaimana etika dapat digunakan untuk membangun nilai-nilai positif dalam organisasi. Demikian presentasi kelompok 4 terkait Ethical Philosophy Organization Studies and Good Suspicion. Sekian dan terima kasih.